Selamat sore, Bu. Selamat sore Ibu. Baik Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Iya, Bu. Sebelumnya saya izin menutup tirai terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini, Bu, saya mau minta bantuan Ibu nih. Ya, Apa buat nentuin KB yang cocok buat saya itu apa ya, Bu ya? ini baru pertama kali Bu. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Novia selaku bidan yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Iya. Baik, ini di sini saya ada nanti ada leaflet ya Bu ya. Ibu bisa dibawa pulang dan bisa dibaca kembali di rumah. Tapi ini nanti saya akan berikan di akhir seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan mengenai metode alamiah atau yang biasa dipakai oleh wanita, yaitu metode kalender atau biasa disebut dengan pantang berkala. Nah, pantang berkala ini merupakan atau metode kalender ini merupakan cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui tentang metode ini? Belum, Bu. Belum. Baik, saya akan jelaskan ya Bu ya. Baik. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan menjelaskan, lalu tujuannya untuk Ibu biar bisa mengetahui bagaimana apa aja sih gitu KB di alamiah, tetapi saya akan mengambil satu, yaitu pantang berkala. Dan untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pengertian metode kalender atau pantang berkala seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk metode kalender ini Knaus berpendapat bahwa ovulasi terjadi tepat 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Tetapi menurut Ogino tidak selalu terjadi pada 14 hari, tetapi bisa sampai 12 sampai atau 16 hari sebelum menstruasi berikutnya, seperti itu. Nah, untuk manfaat metode kalender ini ada dua, di mana yang pertama manfaat kontrasepsi dan konsepsi. Nah, kontrasepsi ini manfaatnya sebagai alat pengendali kelahiran atau mencegah kehamilan. Sedangkan konsepsi dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yaitu ada 7 keuntungan, yaitu yang pertama metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana. Jadi tidak ribet begitu ya Bu ya. Dan untuk yang kedua dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. Tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. Lalu yang keempat tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Yang kelima kontrasepsi dengan menggunakan metode ini dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Yang keenam, tidak memerlukan biaya juga. Lalu yang ketujuh, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Dan untuk keterbatasan dalam memakai kontrasepsi ini ada juga beberapa. Yang pertama, memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri, lalu harus ada motivasi dari ibu maupun bapaknya, seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Dan disiplin dalam menjalankan metode ini. Lalu pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Jadi untuk melakukan hubungan seksual ini nanti ada cara untuk menghitung, nanti saya berikan ya Bu ya. Iya, Bu. Berikan contoh. Nah, selanjutnya pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur. Lalu selanjutnya harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus. Lalu yang keenam, siklus menstruasi yang tidak teratur atau menjadi penghambat. Kemudian lebih efektif bila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. Seperti itu. Dan untuk efektivitasnya, metode ini lebih efektif dilakukan jika pasangan suami istri ini melakukannya dengan baik dan benar, seperti itu Bu. Sebelum menggunakan metode ini, suami istri harus lebih mengetahui masa subur, seperti itu.
Jadi oleh karena itu diperlukan pengamatan 6 kali siklus menstruasi. Lalu selanjutnya metode ini juga akan lebih efektif bila digunakan bersama dengan metode kontrasepsi lain seperti itu Bu. Dan untuk faktor penyebab metode ini tidak efektif, pertama penentuan massa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi, di mana sperma mampu bertahan 3 hari seperti itu ya Bu ya. Dan untuk anggapan bahwa pendarahan yang datang bersama dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat. Lalu penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Lalu kurangnya pemahaman mengenai hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis lendir serviks yang menyertainya seperti itu. Ada juga anggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya pendarahan menstruasi. Hal ini menyebabkan penentuan masa tidak subur menjadi tidak tepat. Nah, harusnya itu dihitungnya itu dari awal menstruasi seperti itu ya Bu ya. Dan untuk penilaian masa subur. Nah, penilaian atau perhitungan masa subur ini ada nilai sendiri atau siklus menstruasi normalnya yaitu sekitar 21 hari sampai 35 hari. Seperti itu ya Bu ya. Nah, saya akan mencontohkan gimana cara menghitung siklusnya seperti itu ya Bu ya. Sebentar saya mengambil pulpen terlebih dahulu dan buku. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada perhitungan masa suburnya. Misalkan ibu itu kan hari ini sudah haid. Nah, sudah haid itu berarti kita emang wajib harus menghitung 6 bulan. Dimana 6 bulan ini contohnya ibu haidnya itu kita hitung mundur dari bulan Desember yaitu tanggal 25, lalu Novembernya 23, 2 Septembernya Oktobernya tanggal 23, lalu Septembernya tanggal 25 dan Agustusnya tanggal 24 dan Juli 21. Nah, ini sudah 6 bulan ya Bu, Mak. Lalu kita hitung hari dari haid pertama ke bulan berikutnya. Misalkan yang tadi sudah saya sebutkan 21 Juli ke Agustus itu misalkan ibu haidnya itu tanggal 24, berarti hitung jarak dari tanggal 21 Juli ke 24 Agustus. Ini contohnya ada 34 hari seperti itu ya Bu. Dan untuk Agustus ke September, tadi kan Agustusnya tanggal 24 Agustus, lalu Septembernya tanggal 25, jaraknya 33 hari. Dan untuk September ke Oktobernya ada jarak 29 hari. Dan untuk dari Oktober ke November, di mana Oktobernya tanggal 23 dan Novembernya tanggal 22, jaraknya 31 hari. Lalu dari November yaitu tanggal 22 ke Desember tanggal 25, jaraknya sekitar 34 hari. Nah, dari 6 bulan ini kita ambil jarak atau hasil yang paling sedikit dan yang paling banyak. Dan di sini untuk hasil jaraknya yang paling sedikit yaitu 29 hari dan paling banyaknya yaitu 34 hari. Dimana 29 hari ini dikurang 18 dengan hasil 11. Dan untuk yang tadi jaraknya yang paling banyak 34 dikurang 11 hasilnya 23. Dan untuk di bulan ini berarti ibu jangan melakukan hubungan seksual di misalkan sekarang tanggal 22 ya Bu ya. Tanggal 7 Februari. Misal Februari berarti kita hitung jarak hari berikutnya, misalkan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, itu sekitar tanggal-tanggal segitu itu ibu jangan melakukan hubungan seksual. Seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan
menjelaskan mengenai tentang basal ya Bu ya. Ini sedikit menjelaskan mengenai metode basal. Nah, untuk metode basal ini Ibu bisa dilihat. Ini tadi ya Bu ya, metode kalendernya seperti ini. Dan untuk metode basalnya seperti ini ya Bu, contohnya. Dan saya akan menjelaskan di mana metode basal ini suhu normalnya itu tubuh sekitar 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Dan pada waktu ovulasi suhu akan turun terlebih dahulu dan naik menjadi 37 sampai 38 derajat. Kemudian kemudian tidak akan kembali pada suhu 35 derajat Celcius, dan pada saat itulah terjadi masa subur atau ovulasi. Kemudian kondisi saat kenaikan suhu ini akan terjadi sekitar 3 sampai 4 hari seperti itu Bu. Kemudian akan turun kembali sekitar 2 derajat dan akhirnya kembali pada suhu tubuh normal sebelum menstruasi. Nah, sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Cukup Bu. Cukup? Baik, saya akan lanjutkan ya Bu ya. Nah, untuk kenapa tingkatan atau penurunannya itu cukup lama, karena di sini disebabkan oleh produksi progesteron yang menurun. Nah, kemudian apabila grafik ini atau metode ini tidak terjadi kenaikan suhu tubuh, kemungkinan tidak terjadi masa subur atau ovulasi sehingga tidak terjadi kenaikan seperti itu ya Bu. Kemudian manfaat. Nah, untuk manfaat metode basal ini ada manfaat konsepsi dan kontrasepsi seperti metode kalender yang sebelumnya, di mana untuk manfaat konsepsinya yaitu metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan kehamilan. Dan untuk kontrasepsinya, manfaatnya metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan menghindari atau mencegah kehamilan. Seperti itu Bu. Dan untuk faktor yang mempengaruhi keandalan metode suhu basal tubuh ada penyakit, gangguan tidur, merokok atau minum alkohol, lalu pengguna obat-obatan ataupun narkoba, stres, penggunaan selimut elektrik. Apakah Ibu ada gangguan tidur? Iya Bu. Oh, ada ya, baik. Minum merokok atau alkohol nggak Bu? Minum rokok enggak? Merokok enggak ya? Enggak. Berarti hanya gangguan tidur saja. Untuk saat ini apakah Ibu merasa kayak stres gitu akhir-akhir ini? Cukup iya. Cukup iya. Mungkin karena kelelahan juga ya Bu ya? Iya. Baik. Dan untuk keuntungan sendiri, basal ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan suami istri tentang masa subur atau ovulasi, lalu dapat digunakan sebagai kontrasepsi ataupun meningkatkan kesempatan untuk hamil, membantu menunjukkan perubahan tubuh lain pada saat mengalami masa subur atau ovulasi, seperti perubahan landas serviks. Dan untuk keterbatasannya pada basal ini membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri, lalu memerlukan konseling mengenai yang ini tadi tentang metode basal dari tenaga medis seperti itu. Lalu suhu tubuh basal dapat dipengaruhi oleh penyakit, gangguan tidur, stres, lalu yang tadi sudah saya sebutkan merokok, alkohol seperti itu. Lalu pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama. Tidak mendeteksi awal masa subur membutuhkan masa pantang yang lama. Baik, untuk selanjutnya ada yang ditanyakan Bu? Cukup sepertinya Bu. Cukup. Tidak ada yang ditanyakan? Jadi kesannya kalau saya pilih metode alamnya lewat kalender bisa saja Bu ya? Bisa Bu. Nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan. Itu saya akan menanyakan pada Ibu
yang tadi sudah saya jelaskan contohnya seperti itu Bu. Dan untuk tapi sebaiknya Ibu ya izin dulu kepada suaminya untuk memilih kontrasepsi yang baik untuk Ibu itu apa, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Baik, sebelumnya saya izin bertanya ya Bu ya, tadi mengenai kontrasepsi kalender apakah Ibu cukup paham? Sebenarnya dari kalau perhitungan dari yang dihitung-hitung tadi tuh mungkin agak belum paham ya Bu ya. Belum paham. Ya udah berarti nanti apabila ya Ibu memilih nanti kita ini lagi hitung lagi. Udah itu aja sih Bu. Itu baik. Kalau untuk pemahamannya sudah sih Bu. Sudah paham ya. Baik Bu. Baik, saya cukupkan ya Bu ya untuk konseling mengenai metode alamiah ini atau metode pada kalender, dan juga tadi sudah saya sebutkan, saya ulangin lagi. Jadi intinya itu untuk metode kalender ini untuk menentukan tidak boleh dilakukan hubungan seksual gitu Bu. Ini juga banyak digunakan oleh para wanita gitu, dan untuk manfaatnya tadi sudah saya sebutkan ya Bu ya. Seperti itu. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, permisi. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu. Saya izin pamit ya Bu. Iya Bu, baik. Saya antar Bu. Iya Bu.